Ke psikolog itu bukan karena saya sakit jiwa. Kebanyakan klien tuh siapa sih? Yang lebih banyak memang yang datang kan pasti ibu ya. Itu penyebab konflik itu karena ada masa lalu yang belum selesai. Kita tuh kan nyimpen emosi di semua seluruh badan kita, persendian, otot, pencernaan. Selingkuh ada bedanya nggak ya? Tapi kalau pada akhirnya memutuskan bercerai atau berpisah, kepergok lah gitu ya. Benar. Terus kemudian marah-marah, diviralkan segala macam. Nah, Secara psikologis Daehona Majula itu gimana? Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Akhirnya podcast pertama dari Kejeri bisa terwujud. Dan hari ini kita bakal bahas tema yang sangat menarik nih. Bakal relate banget sama banyak pasangan tentu saja. Dan hari ini pastinya aku nggak sendiri karena bakal ditemenin sama ahlinya nih, pakarnya nih. Selamat pagi, Bu. Ini panggilannya Bu Mbak Ayang biasanya. Mbak Ayang ya sebenarnya ya. Panggilan nama ininya Mbak Ayang. Coach juga, trainer juga, Ya. psikolog juga. Hariannya ngapain sih, Bu? Hariannya praktek. Praktek ya, tetap praktek. Praktek aktif sebagai psikolog klinis. Terus kemudian ya kalau misalnya ada undangan-undangan seperti ini, talk show, seminar, ya kurang lebih seperti itu sih. Oke. Aku penasaran dan selalu penasaran dengan kenapa psikolog tuh dulunya ngambil psikolog waktu kuliah. Ngambil psikolog. Karena kan biasanya bakal ada mungkin ada kejadian masa lalu mungkin atau apa di balik itu jadi pengen tahu nih psikolog atau dulu Ibu gimana sih? Basically sebenarnya nggak ada yang spesial banget ya. Jadi memang menunjukkan minat aja sama hal-hal yang berhubungan dengan interaksi manusia. Itu dari SMP sebenarnya. Jadi SMP karena senang bersosialisasi, melihat teman-teman kok beda ya yang satu sama yang lain. Kenapa dalam satu hal tapi kok responnya bisa beda. Terus kemudian bertambah ketertarikannya karena dulu sering baca majalah. Zaman dulu tuh kan suka banyak majalah-majalah ya kan yang ada kolom-kolom psikologi sama kejiwaan lah waktu itu kan. Jadi senang baca. Terus kemudian punya saudara juga yang memang mendalami kejiwaan, tapi dia dokter. Oh, itu berarti psikiater ya? Psikiater betul. Terus kemudian karena juga punya pengalaman empiris ya, artinya dalam keluarga juga ada beberapa kejadian keluarga yang kemudian ada rasa penasaran dan mungkin juga ada bakat alami ya, bakat alaminya tuh kayak teman-teman senang aja kalau cerita ya, teman-teman tuh kayak kalau ada apa-apa tuh memang salah satunya aku yang dicari. Jadi aku pikir oh iya kalau misalnya menekuni hal-hal yang berhubungan dengan manusia mungkin bisa bisa menjadi karir itu jadi salah satunya sih gitu. Bakat itu berarti empatinya lumayan betul. tinggi ya, Bu? Empati sama kemampuan mendengar. Iya benar-benar. Iya katanya sabar ya, harus sabar ya kan, tapi sabar itu kan kemampuan. Iya, mendengarkan mendengarkan banyak masalah. Itu ada tekniknya ya Bu ya sebagai psikolog. Iya, kan harus kita pelajari juga ya selama pendidikan ya. Itu salah satunya sih. Wah, menarik. Mbak Ayang juga kan salah satu founder Ruang Tumbuh nih. Ruang Tumbuh. Ruang Tumbuh itu gimana sih? Ruang Tumbuh ini adalah klinik psikologi. Dia adalah pusat psikologi, kemudian ada terapi sama pengembangan diri. Jadi ini adalah sebuah lembaga ya, tapi kita mengarahnya kenapa ke klinik gitu ya. Terus kemudian memang kami menemani lah sudah 7 tahun terakhir ini keluarga, pasangan, individu atau siapapun yang memang membutuhkan bantuan atau dukungan secara psikologi. Jadi ada edukasi, ada juga terapi juga, ada pengembangan diri. Dan sejauh ini sih kami sudah ada di 7 lokasi di Jabodetabek. Iya. Gitu. Di sini ada deket? Di Bintaro ada. Di Bintaro ada ya? Ada. Wow. Jadi kalau pengen, wah kayaknya ada keluhan, konsul nih. Jangan tunggu ada masalah dulu kalau ke psikolog sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dulu kan kita menganggap ngapain sih ke psikolog kan gak ada masalah, kan gak sakit jiwa gitu ya. Nah mindsetnya harus dirubah. Gimana tuh? Ke psikolog itu bukan karena saya sakit jiwa atau saya punya gangguan mental. Jadi ke psikolog itu karena saya ingin bertumbuh sebagai seorang pribadi. Jadi mindsetnya itu. Oh jadi kita boleh ke psikolog walaupun gak ada masalah? Betul. Jadi mungkin
mungkin kita merasakan butuh orang yang lebih paham mengenai interaksi manusia, emosi manusia ya, entah dalam berpasangan, keluarga atau juga anak-anak ya, atau relasi lain atau di pekerjaan. Nah, kadang-kadang kan yang paling netral adalah mereka yang profesional ya. Jadi kenapa makanya perlu mendapatkan dukungan dari profesional, salah satunya psikolog. Psikolog beda pasti dengan kalau kita ngobrol bareng sahabat misalnya. Yes. Lebih menenangkan mana? POV-nya beda ya. Kalau misalnya curhat kita sebenarnya sama temen bisa ya kan. Tapi ada hal-hal tertentu yang sahabat itu kan mungkin keterampilannya terbatas dari segi untuk mendengarkan, memberikan feedback, dan kemudian juga ada hal-hal yang mungkin harus ada unsur terapinya kan. Nah, karena kalau misalnya kita bicara temen itu kan untuk mencurahkan pikiran sehari-hari. Benar. Tapi kalau profesional itu belajarnya cukup panjang ya, sehingga dia bisa memberikan sudut pandang lain. Ya, bisa memberikan feedback yang sesuai begitu. Oke. Di ruang tumbuh tuh kebanyakan klien tuh siapa sih? Kebanyakan klien pasti keluarga. Ya, keluarga. Maksudnya karena kita semua ini kan asalnya juga dari keluarga ya. Mau dia pejabat. Siapa tuh maksudnya? Ibunya, bapaknya, atau anaknya? Bapaknya, anaknya. Itu makanya kenapa kita lebih banyak ke aspek keluarga, pasangan, anak gitu ya. Terus kemudian yang lebih banyak memang yang datang kan pasti ibu ya. Itu 80% lah sudah pasti. Tapi kalau kondisinya adalah masalah anak, sudah pasti kita juga akan meminta pasangan ini, misalnya si ibu ini untuk mendatangkan si ayahnya juga kalau kita bicara konteks keluarga. Atau juga banyak sekarang memang pasangan-pasangan yang punya kesadaran untuk konseling ya, marriage counseling gitu. Bareng gitu. Iya bareng. Jadi memang ada yang datang sendiri, ada yang datangnya bersamaan, ya kan. Kalau ternyata dia mau datangnya sendiri, belum sama pasangan ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kan dia harus ditolong juga kan, harus didengerin. Gitu. Aku penasaran. Kita masuk ke materi kita nih tentang konflik-konflik dalam hubungan. Seberapa banyak sih konflik hubungan berpasangan ini yang mungkin jadi klien atau sepengalaman ibu itu seberapa banyak sih? Emang banyak banget ya? Apa? Kalau yang datang ke klinik ya konseling isunya banyak bermasalah memang konflik, ya kan, konflik ya. Jadi memang yang datang berpasangan atau misalnya dia sendiri konflik dengan pasangan tuh muncul ya banyak ya gitu. Karena nggak pernah ada jaminan menikah tanpa konflik tuh nggak ada. Gitu kan. Berpasangan tanpa konflik juga nggak ada. Nggak ada yang menjamin juga menikah pasti bahagia kan. Nggak ada gitu kan. Jadi intinya konflik itu sebenarnya ya, konflik tuh nggak selalu buruk gitu. Konflik tuh nggak selalu buruk karena kan seringkali konflik berarti urusannya sama hal-hal yang negatif, berantem ya kan, mungkin ada kekerasan. Tapi seringkali konflik itu juga sebetulnya cara pasangan ini bertumbuh. Karena kan mereka punya latar belakang yang beda-beda ya, latar belakang beda, sosial budaya beda, cara berkomunikasi beda, gaya menyelesaikan masalah juga beda ya. Ini akhirnya mempengaruhi kenapa konflik itu muncul gitu. Jadi memang konflik kalau kita bisa lihat sebagai bentuk pertumbuhan, tapi ya bisa juga sebagai sesuatu yang negatif gitu. Benar. Terus ngomong-ngomong masalah konflik itu kan sebenarnya ada yang benar-benar logis gitu. Misalnya ada masalah nih. Tapi ada juga konflik yang lahir dari mungkin karena luka-luka masa lalu gitu. Itu gimana sih ngebedain? Sangat mungkin banget ya, sangat mungkin kalau penyebab konflik itu karena ada masa lalu yang belum selesai. Makanya saya selalu bilang nih kalau sama pasangan-pasangan yang akan menikah di konseling pranikah, bereskan dulu gitu masalah-masa lalunya, entah sama orang tuanya atau dia punya sakit hati, patah hati dulu gitu ya, ditinggal nikah mungkin ya kan sama pasangan yang itu lama. Ngaruh tuh ya. Itu cukup bisa memberikan pengaruh kalau nggak ada pemulihannya atau dia nggak punya self healing lah, dia nggak menyelesaikan. Karena seringkali ketika dia menikah berpasangan terus kemudian jadinya dia mentransfer gitu emosi negatifnya yang lama ke pasangan barunya ya. Contoh trust issue ya kan banyak tuh pasangan-pasangan yang nggak percaya sama pasangannya 100% atau 90% gitu ya, itu karena luka, pernah punya masa lalu, pernah dihianati gitu ya, atau mungkin dia pernah menjadi saksi bagaimana orang tuanya ya kan ada pertengkaran, ada konflik, atau mungkin dia berpisah orang tuanya, itu kan juga mempengaruhi gitu. Berarti sebenarnya luka-luka masa lalu ini
bisa dilakukan self healing gitu. Salah satunya ya kan self healing kan karena memang tubuh kita tuh punya kemampuan untuk mendamaikan lah ya rasa sakit, tetapi nggak semua orang tuh bisa atau nggak semua orang tuh ngerti caranya. Makanya kenapa perlulah bantuan-bantuan dari profesional untuk bisa membantu para pasangan ini supaya ketika mereka menikah gitu ya itu langgeng, ada konflik tapi justru membuat mereka makin kuat gitu. Oke. Itu kan luka masa lalu, berarti hal yang udah terjadi Jadi di masa lampau. Iya. Kalau kita versuskan dengan ekspektasi yang nggak kita omongkan nih di untuk masa depan, itu ada juga nggak sih konflik? Iya banyak, kan mereka punya harapan ketika menikah, mereka berharap udah banyak tuh yang menikah berharap bahagia ya kan, padahal tidak ada yang menjamin menikah pasti bahagia ya. Terus kemudian mereka berharap pasangannya berubah ya, mengikuti stylenya dia, mengikuti kemauannya ya. Mereka berharap ini nggak akan ada konflik yang berat. Jadi ekspektasi itu menjadi beban sehingga mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan pasangannya ya. Jadi misalnya urusan-urusan inilah misalnya yang kecil-kecil tadinya, tapi itu bisa jadi trigger ya. Misalnya pembagian peran, pembagian tugas dalam keluarga, terutama kalau mereka udah punya anak. Yang belum punya anak kan bebannya nggak terlalu banyak ya. Artinya ya sudah mereka belum punya anak berarti kan ini urusannya mereka dengan berdua aja ya. Tapi kalau udah ada anak berarti ada tanggung jawab baru ya kan. Nah itu seringkali juga jadi PR sih sebenarnya gitu. Oke. Terus misalnya nih ada konflik, si istrinya mungkin minta aku butuh ruang sendiri. Itu sebenarnya sehat atau justru udah lelah sih? Kalau Boleh. misalnya boleh. Justru boleh. Boleh. Jadi ruang sendiri itu dalam arti untuk menenangkan diri kan. Jadi itu cooling down namanya. Jadi kalau cooling down itu misalnya gini, dia bilang sama pasangannya, sayang saya lagi nggak bisa diajak bicara dulu karena saya tuh capek. Atau kalau kita bicara ini justru nggak selesai masalahnya, konfliknya jadi terus Karena eskalasinya tinggi gitu ya. penuh Karena emosional dia. Jadi saya butuh waktu untuk saya menenangkan diri dulu. Ya udah, mungkin dia butuh waktu 1 jam, 2 jam cooling down dulu. Tapi nanti kemudian dia harus diskusi. Karena kalau masalah nggak pernah diselesaikan nanti menimbun kan. Lama-lama kalau masalah jadi tertimbun dan numpuk, lama-lama jadi meledak. Berarti butuh waktu sendiri ini harus kita batasin juga dong. Ya, jadi jangan sampai betul, jangan silent gitu. treatment karena beda kan. Kalau cooling down sama silent treatment beda. Kalau silent treatment kan dia Itu yang salah. karena salahnya gini, biasanya pasangan itu silent treatment atau mendiamkan pasangannya itu tujuannya jelas sekali untuk memberikan hukuman kepada pasangannya. Karena kan wah ini pasangan saya nggak bisa kooperatif nih gitu ya, udahlah diemin aja gitu ya, istilahnya mungkin dia ngambek gitu ya. Tapi itu bisa berhari-hari, bisa berminggu, bahkan bisa berbulan pada beberapa kasus. Itu kan tidak sehat ya. Sementara kalau cooling down itu kodenya adalah misalnya gini, sayang kita kalau bicara ini nanti justru eskalasi masalahnya makin tinggi, kita makin berantem. Jadi bisa nggak kita untuk cooling down dulu, ambil ruang dulu masing-masing, baru nanti kita bicara. Nah itu, jadi ada highlight. Kita dinginkan pikiran dulu, baru nanti kita diskusi. Jadi fokus sama solusinya, jangan fokusnya masalahnya diungkit-ungkit, nggak akan selesai gitu. Nah misalnya nih ada konflik rumah tangga, terus di satu titik, di mana sih titik itu wah kayaknya harus ke psikolog nih misalnya, harus butuh bantuan orang lain nih, atau nggak apa-apa cooling down dulu. Sebenarnya betul. Apa sih trigger-triggernya gitu? Orang-orang tuh harus peka ya, kapan saya punya bantuan gitu ya, harus cari bantuan kepada yang lebih profesional. Ya kayak kita sakit fisik aja ya kan. Kita kan kadang-kadang kalau sakit aduh demam nih kita minum obat ya kan. Kok udah 2-3 hari minum obat kok nggak hilang-hilang demamnya, oh berarti harus ke dokter. Sama halnya dengan yang masalahnya kesehatan mental dengan pasangan juga. Misalnya kita merasa emosi kita lebih banyak negatifnya kalau sama pasangan. Gini, duduk sebelahan, tapi tuh rasanya kayak marah aja gitu ya. Terus nafsu makan kita jadinya berkurang. Terus udah gitu apapun yang dia kerjakan jadi masalah, ya kan? Atau mungkin ada silent treatment. Terus kemudian ya tadi kekerasan-kekerasan yang kecil-kecil tapi itu sebenarnya tuh terdampak ya. Terus bahkan nggak bisa tidur, konsentrasinya menurun, produktivitas menurun. Oh itu harus segera gitu cari bantuan gitu. Sekarang kan bisa online, offline ya kan. Istilahnya nggak ada kata
nggak usah deh gitu ya, atau nanti aja karena pasti nanti jadi lebih berat. Dan permasalahan emosi ini secara psikologis penting banget sih. Ya, Penting sama banget pentingnya sih. sama fisik. Sama pentingnya sama fisik. Karena ada juga yang katanya jadi sakit-sakit fisik yang disebabkan oleh penyakit emosional sebenarnya. Betul, ya itu namanya psikosomatis. Psikosomatis. Ya, psikosomatis. Jadi jantung bisa berdebar-debar, bisa terserang panic attack, anxiety gitu. Itu bisa terjadi gitu. Atau mungkin badannya tuh sakit gitu ya. Terus secara fisik mungkin dia otot-ototnya jadinya lemah, itu juga sangat bisa. Karena kan tubuh kita itu arsip emosi ya. Kita tuh kan nyimpen emosi di semua seluruh badan kita, persendian, otot, pencernaan. Sehingga ketika kita punya masalah secara emosional, biasanya feedbacknya langsung alarmnya ke tubuh gitu. Oke, jadi kalau udah ada alarm di tubuh sebaiknya harus, istirahat, bisa healing secara mandiri. Kalau sudah dilakukan kok kayaknya nggak oke gitu ya, masih nggak membaik nih, segera cari bantuan. Terus ada lagi nih yang menarik, kan viral banget nih, banyak banget kita tahu artis-artis selebriti di Indonesia nih, apalagi selebriti dan influencer gitu yang punya sama aja punya konflik berpasangan gitu. Penasaran aja nih secara psikologis menurut Mbak Ayang tuh Daehon sama Jula itu gimana? Kan ini udah resmi nih kan bahwa statementnya yang dibahas itu. Iya. Penasaran aja dari sudut pandang psikologi. Sebenarnya banyak ya, karena mereka adalah influencer, selebgram, artis, maka konflik itu jadi menyala gitu kan. Semua orang jadi tahu, jadi viral gitu. Tapi yang non influencer itu juga kan banyak sekali ya yang mengalami itu, tapi mungkin mereka menyimpan sendiri gitu ya, nggak terekspos karena ya mereka bukan somebody gitu ya, bukan somebody dalam arti bukan public figure ya. Nah, kalau kita lihat kasus per kasus yang ada sekarang. Studi kasus nih ceritanya. Jadi jangan satu-satu ya, karena kan saya juga tidak ketemu sama benar. Kan harus di asesmen dulu apa segala macam ya. Jadi ini secara ini aja, konteks aja. Jadi sebenarnya kalau kita kasus-kasus seperti ini bukan mencari siapa yang salah sih sebenarnya, gitu ya. Karena kita kan bukan berkompetisi dengan pasangan, ya. Pasangan kita juga sebenarnya bukan musuh, ya kan. Ketika kita memutuskan menikah, ya udah dia adalah saya adalah dia. Ini dalam konteks we care-nya. Namanya kan we care ya. Kalau self care-nya kan tergantung kita juga kan. Kita care sama diri sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat kasus-kasus ini, wah ini si A yang pasti yang salah, si B yang salah gitu ya. Karena beberapa kejadian itu masing-masing tuh punya kontribusi gitu ke dalam hubungan itu. Kenapa berkonflik, kenapa kok ada case misalnya kayak contohnya lah perselingkuhan gitu ya, itu biasanya memang ada yang kontribusinya adalah masing-masing. Mostly kebanyakan itu karena kekosongan hati ya, mungkin dalam hubungan ada yang terlalu sibuk, ada yang merasa nggak dimengerti, terus kemudian ada yang merasa kebutuhan yang lain kok nggak tercukupi, mungkin bukan finansial tapi lebih banyak ke arah sosial emosional. Nah, terus kemudian dia ketemulah gitu ya orang lain yang diajak cerita, kok nyambung. Nah, perasaan dipahami itulah yang akhirnya jadi bibit ke arah-arah yang lain gitu. Kenapa kalau mau curhat dengan orang yang tepat gitu, curhat ke profesional, curhat ke orang-orang yang memang netral gitu. Karena curhat itu salah satu pintu lah. Salah satu pintu membuka hal-hal lain kan. Gitu. Ada juga kasus yang kemarin juga ya, walaupun statementnya belum clear ya Bu, tapi kita juga dengar Raisa sama Hamis gitu kan. Tapi ini kan studi kasus dari dua sudut pandang yang berbeda nih Bu. Bahwa satunya perempuannya yang selingkuh, satunya kan belum laki-laki. Iya, anggaplah ini kabar burung kan. Tapi kita bahas yang general aja. Laki-laki selingkuh, perempuan selingkuh, ada bedanya nggak sih? Selingkuh ada bedanya nggak ya? Antara gender nih. Iya, sebenarnya lebih kepada gini loh. Kalau yang saya temui ya di lapangan gitu ya, ini
karena di lapangan ya ketemu Oke, secara oke. klien dan lain sebagainya. Kalau perempuan itu lebih kepada emosi sih. Jadi intinya adalah kebutuhan secara emosional. Tidak Ya, terpenuhi betul. dia rasa. Kalau laki-laki lebih ke arah yang namanya sensasi secara seksual. Benar. Itu kebanyakan begitu ya. Iya, Tapi ya nggak bisa jadi patokan juga gitu. Intinya adalah mereka pasti punya kebutuhan tertentu yang mungkin karena masa lalu atau di masa sekarang nggak tercukupi dan nggak terpenuhi, akhirnya kemudian mereka lakukan. Tapi kan sebenarnya terpenuhi apa tidak tuh kadang-kadang bisa terpenuhi, kadang-kadang enggak dong, Bu. Betul. Di dalam hubungan berpasangan itu sebenarnya cara mencegah itu, karena kan itu pasti ada kan Iya, dia. dikomunikasi. Maksudnya nggak ada orang yang sempurna gitu. Benar. Dikomunikasikan sih, nggak ada cara Komunikasi. lain. Harus mengkomunikasikan itu dengan pasangan. Artinya misalnya gini, sayang saya tuh butuh deh kamu untuk mengungkapkan kata-kata cinta, mengapresiasi saya, terus kemudian ya meng-acknowledge lah gitu ya, misalnya bertanya tentang perasaan saya setiap hari, itu harus disampaikan. Karena kalau nggak disampaikan pasangannya nggak tahu dia butuh apa gitu kan. Jadi misalnya saya butuh liburan nih, saya udah burn out, itu kan kebutuhan Iya, yang harus iya, disampaikan. benar. Sayang ini kok kayaknya saya capek banget deh, tiap hari ngurusin hal yang sama, monoton, saya tuh jadi capek. Nah kalau dia nggak mengungkapkan, pasangan nggak tahu, atau bisa jadi pasangannya nggak peka. Dia udah ngomong nih sama pasangannya, cuman pasangannya mungkin berpikir bahwa ya udahlah ya jalanin aja gitu. Nah itu juga nggak nggak akan membantu juga. Jadi intinya dua-duanya harus sama-sama saling dan silang, saling mengerti kebutuhan, saling memahami kebutuhan, saling tahu nih pasangan saya ini sedang dalam fase yang mana. Karena kan sering banget memendam emosi negatif, nanti pecahnya di luar. Itu kan banyak yang kayak begitu. Oke, menarik banget. Jadi komunikasi sih kunci banget sih. Betul, Karena nggak akan ada yang sempurna nih Yes, pasangan kan. betul. Aku penasaran juga sebenarnya dalam hubungan ini anggaplah konflik dan akhirnya menumpuk dan akhirnya udah kayak putus asa gitu. Sebenarnya kapan keputusan tepat kita lakukan untuk melepaskan atau justru bertahan itu ada checklistnya nggak sih untuk Iya, kayak kami ya misalnya di apa namanya di Kan klinik iya, ketemu sama teman-teman yang lagi berjuang dengan hubungannya. Iya, Kalau kami sih tidak pernah menyarankan ya. Jadi intinya adalah kan pasti kita balik lagi kenapa Anda menikah dengan dia ya. Kenapa alasan apa waktu itu memutuskan menikah. Itu kan harus ditarik mundur lagi ya. Bener. Gitu kan, dan walaupun dalam perjalanan orang kan pasti berubah ya kan. Atau mungkin orangnya nggak berubah, cuman kitanya baru tahu. Ya, maksudnya orangnya sebenarnya dari awal begitu, tapi karena kita bucin misalnya, Iya, enggak. ya kan kita bisa aja Benar, sangat bucin banget sama dia sehingga tanda-tanda yang sejak awal sebelum menikah ada kita mengabaikan itu. Padahal ya memang aslinya begitu kan. Jadi intinya adalah melepaskan itu udah pasti sangat berat ya, karena konsekuensinya banyak ya. Bertahan itu juga gak gampang, artinya kita harus menerima banyak hal, harus lebih legowo, harus ikhlas dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang udah spiritual juga ya gitu kan. Jadi bertahan itu ya artinya dua-duanya mau sama-sama belajar, saling memaafkan itu penting. Jadi kemudian tujuannya menikah dan berkeluarga untuk apa ya. Terus kalau misalnya komunikasinya masih kurang berarti diperbaiki ya. Itu yang harus dilakukan selama proses mempertahankan pernikahan. Tapi kalau pada akhirnya memutuskan bercerai atau berpisah, ya sudah pasti ketika dua orang ini tidak lagi bisa bertumbuh di dalam pernikahan tadi. Artinya mereka udah stuck aja gitu. Ini udah nggak ada lagi nih, nggak ada harapan ya kan. Sudah sering komunikasi, sudah sering memahami, sudah sering mentoleransi, tapi nggak ada perubahan. Pasti dong yang satu merasa bahwa saya merasa kayak berjuangnya sendirian. Kalau udah merasa berjuang sendirian, sementara yang satu merasa bahwa ya nggak apa-apa gitu kan, jalan aja, itu agak sulit memang. Makanya kenapa sebelum keputusan melepaskan itu harus sangat benar-benar sadar benar keputusan itu dibuat untuk apa sebenarnya. Oke. Wow. Jadi pada akhirnya kita sendiri lah ya yang menentukan gitu kapan harus, nggak ada checklist pasti bahwa kalau udah di tahap pokoknya ini intinya kalau dalam berpasangan sudah sangat membuat kita tidak aman gitu ya, aman dari segi emosi dan aman dari segi yang lain-lain ya, kan kita akan merasakan. Tapi tadi balik lagi, sekarang mau dilepaskan, mau dipertahankan, itu harus ada komunikasi dulu. Iya, benar. Apalagi kalau nanti udah ada anak kan, kalau udah ada anak lebih itu ribet lagi. ya co-parenting nanti gimana
ya kan, supaya anak ini nggak kehilangan papa mamanya sih gitu. Oke. Di sosial media ini kan banyak banget postingan tuh wah berseliaran gitu, stimulasi kan, overstimulasi. Terus banyak nggak sih yang pasangan-pasangan tuh kelihatannya dia baik-baik aja nih di sosial media kayak wah romantis banget, tapi sebenarnya secara emosional tuh dia sakit gitu. Banyak ya. Banyak. Jadi kan mereka memunculkan persona ya sebagai pasangan yang happy, tapi kan ternyata di balik itu kita nggak pernah tahu perjuangan mereka, konfliknya seperti apa. Konfliknya mungkin yang destruktif ada, tapi demi apa ya, demi memperlihatkan bahwa mereka oke sebagai pasangan, pencitraan jadi ada. Tapi lama-lama kan orang capek ya. Artinya mereka pun yang selalu menampilkan diri baik-baik aja sebagai pasangan, itu ada titik di mana mereka capek sebenarnya. Makanya kan kita banyak menyaksikan juga ya kasus-kasus yang kok kayaknya baik-baik aja ya, kok ternyata berpisah. Oh ternyata di balik itu sudah banyak masalah-masalahnya gitu. Dan banyak juga jadi klien kayak. Ya ada beberapa yang jadi klien. Terus setelah konflik tuh biasa tahap-tahap apa saja sih yang kita lalui gitu? Bu? Ya. Kayak misalnya dukanya atau pasti ada. Pertama udah pasti tahapnya itu kita harus tahap memaafkan, itu udah pasti dulu. Ya. Memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan apapun lah yang sudah dilakukan, karena intinya kalau kita belum memaafkan itu kan sebenarnya mengganjal ya di dalam tubuh kita. Ya. Artinya dia tetap salah mungkin ya, tapi saya memaafkan itu demi karena tadi ya saya ingin lepas dari ketidaknyamanan lah secara mental. Terus kemudian cari lagi nih, kita nih sebagai pasangan goalsnya apa sih? Jadi balik lagi mungkin ke masa dulu, kamu kenapa menikahi saya? Iya karena saya melihat mungkin kamu orangnya tuh menyenangkan untuk diajak bicara. Terus kenapa sekarang jadi nggak menyenangkan? Oh mungkin karena dalam perjalanan banyak stres, tuntutan, tekanan, itu yang bikin dia jadi nggak bisa nyaman lagi untuk bicara kan gitu. Terus kemudian ya perlu salah satunya itu mau mendengarkan. Jadi kalau dua-duanya nggak bisa mendengarkan, minimal salah satunya deh. Dengerin dulu gitu ya supaya ini tahu jelas nih masalahnya di mana ya. Terus yang penting juga adalah kalau saya sih ada istilahnya mungkin perlu bantuan secara psikologis kalau udah ini sudah didiskusikan tetapi nggak ada pergerakan maju nih, kita stuck gitu kan. Artinya kan kita perlu dapat insight baru. Insight barunya ya salah satunya dengan mengikuti konseling pernikahan. Itu insight baru ya supaya mereka tercerahkan. Lalu kemudian ya sudah, biasa nanti kalau ada terapi-terapi pasangan itu yang bisa dilakukan. Terus sama satu lagi sih, spiritual journey. Jadi masing-masing kita tuh sebagai pasangan harus memperkuat lagi spiritualnya kita, karena lewat doa itu saya sangat yakin sekali mereka bisa langgeng dan bareng setelah konflik atau badai perjalanan pernikahan. Itu juga cukup membantu mereka saling menguatkan. Jadi memang harus secara holistik sih gitu. Tapi kan pertengkaran ini nggak bisa dihindarin juga kan? Pasti. Terus gimana sih sebenarnya pertengkaran yang sehat itu gimana sih? Jadi ada yang namanya function konflik sama destruktif konflik gitu. Jadi kalau function konflik itu ya konflik yang ada tapi bikin kita jadi bertumbuh nih, menyatu. Contohnya misalnya konflik karena finansial. Ya kan misalnya nih yang kerja saya atau kamu misalnya biasanya banyak yang pada saat nikah kamu gak usah kerja. Ya, istrinya gak usah kerja, saya aja. Tapi di perjalanan ternyata kan kebutuhan meningkat. Nah, ada tuntutan-tuntutan baru kan gitu ya. Terus kemudian ini sih karena kamu suruh saya berhenti menikah, terus sekarang seperti ini keadaannya. Nah, gitu ya. Terus kemudian mereka berusaha untuk ya udah sekarang maunya bagaimana. Jadi berusaha untuk mendiskusikan supaya ada win-win solution gitu ya. Jadi nggak cuman iya soalnya kan kamu sih yang nyuruh saya berhenti kerja segala macam gitu. Itu kan kita balik lagi ke masalahnya ya. Sekarang solusi. Jadi itu membuat mereka bertumbuh. Mungkin dari segi komunikasi sama finansial mereka jadinya grow kan. Terus kemudian kalau yang destruktif ya tadi pertengkaran dengan kekerasan biasanya ya, kata-kata melecehkan, merendahkan pasangannya, apalagi kalau itu di hadapan anak-anak. Nah, itu destruktif. Jadi nggak aman lah buat dua-duanya di dalam pernikahan itu kalau berkelanjutan begitu. Ini segmen pertanyaan dari audiens Kijeri. Nih, ada beberapa titipan pertanyaan juga.
Ini dari nggak bisa disebut namanya ya. Ya nggak usah. Tapi di sini udah kita coba buka di iya. story Oke. kemarin. Oh, kemarin dan ya. dan ada beberapa yang nanya nih. Yang pertama tuh selalu salah paham. Selalu salah paham doang nih, Bu. Itu gimana? Selalu komunikasi. Kalau selalu salah paham berarti ada hal yang belum sevisi ya, karena kalau kita memutuskan untuk sudah komitmen berpasangan, entah misalnya mungkin kita namakan apakah itu tunangan ya kan, atau sampai misalnya menikah, itu kan ada komitmen awal. Nah komitmen awal itu dimulai dari visinya sama enggak, kita ini berpasangan buat apa ya kan, terus kemudian bagaimana komunikasinya, karena salah paham itu kan bagian dari komunikasi yang enggak lancar dan efektif. Jangan-jangan waktu dia menyampaikan pesan kepada pasangannya itu enggak utuh, setengah-setengah, atau lebih banyak muatan emosi negatifnya. Jadi pasangan ini yang dia tahu, ini istri saya marah-marah nih, suami saya marah-marah gitu. Konten pembicaranya itu dia nggak memaknai gitu, karena yang muncul konteksnya adalah emosi dia gitu kan. Nah itu juga harus dipelajari gitu, kenapa bisa salah paham. Terus masing-masing karena punya POV ya. POV saya sebagai istri, POV ini sebagai suami, itu pasti juga akan berbeda. Makanya kenapa yang mengamankan itu kalau duduk bareng, ngomongnya yang jelas, yang clear, jangan disambi-sambi yang lain-lain. Ini berarti harus belajar komunikasi dengan karena jujur. intinya dari berpasangan kan adalah komunikasi. Benar. Banyak pernikahan gagal itu karena komunikasinya tidak efektif dan tidak sehat gitu. Oke. Jadi itu ya untuk salah paham. Terus ada lagi nih, bagaimana menghadapi pasangan yang tidak jujur, tidak terbuka, bahkan seringkali bohong. Sering bohong nih, itu gimana? Kalau sering bohong, nggak jujur, itu sulit ya. Maksudnya pernikahan atau kita berpasangan itu kan fondasi utamanya adalah juga yang trust ya. Jadi kalau rasa kepercayaannya sudah terluka, terus kemudian ada sisipan banyak kebohongan, tidak jujur ya sudah pasti. Ini hubungan nggak bisa langgeng, nggak bisa panjang karena itu basic banget dari sebuah hubungan. Jadi kalau sering bohong, nggak jujur, nah itu dipertanyakan trust sama komitmennya bagaimana gitu, sehingga kita boleh evaluasi apakah saya berada dalam hubungan ini benar-benar membuat saya bertumbuh atau lebih banyak membuat saya jadi membatin yang emosinya negatif, karena pasangan saya tuh ya tadi lebih banyak perilaku tidak jujurnya, itu kita harus reflektif. Iya, jadi gimana dong Bu, dia harus bersikap reflektif itu ya. Reflektif ya, kita yang berpikir sendiri ini sehat nggak ya buat saya. Gitu, karena kalau kita terus kamu kenapa nggak jujur, kamu begini, kalau pasangan kita dengan kekeh dengan sikapnya, terus kita mau bagaimana? Bisa nggak sih kalau kayak ajak suami aja deh ke psikolog bareng gitu? Boleh, boleh. Dan ada boleh, yang gitu ya? Harus. Dan karena harus kalau kita mau konseling pernikahan itu kan ada sesi individunya, ada sesi berpasangannya. Karena kan namanya juga terapi konseling pernikahan gitu ya, harus berdua gitu. Tapi ada juga yang nggak mau, ya nggak apa-apa kalau misalnya pasangannya nggak mau. Jadi kita mengamankan dia sebagai individu saja, gitu. Bagaimana caranya dia bisa bertahan di situasi seperti tadi. Tapi lama-lama capek. Lama-lama capek gitu ya, jadi makanya banyak tuh ada beberapa klien saya yang udah bolak-balik aja terus ke saya gitu ya, konseling dengan isu yang sama, karena ternyata dia memang hanya butuh penguatan gitu, karena mau melepas juga sulit gitu, dengan alasan ada yang beralasan anak, ekonomi, keluarga, rasa malu, nah itu sih seperti itu. Oke, menarik. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Halo dok, aku mau tanya cara perbaiki hubungan yang sudah tidak sehat lagi bagaimana ya? Sebenarnya udah tadi sudah banyak. Tidak sehat tuh kan banyak ya. Tidak sehat tuh yang seperti apa dalam konteks yang bertanya gitu ya. Jadi tidak sehat tuh banyak. Tidak sehat tuh intinya ya menyakitkan kan. Kalau nggak sikat kan berarti menyakitkan. Menyakitkan siapa? Bisa salah satunya, bisa dua-duanya gitu kan. Artinya kalau misalnya ini kita tahu benar ini nggak sehat nih. Kalau dilanjutkan ini tambah komplikasi ya kan ya. Ya itu tadi perlu orang yang bisa mampu menolong dia ya kan. Udah kita coba lakukan treatment sendiri, kita coba komunikasi tapi nggak bisa jalan, lalu kemudian pasti kita ke psikolog salah satunya ya, bertemu dengan profesional atau konselor, dan kemudian itu jadi satu lahan dia buat untuk mengintrospeksi diri kan gitu. Oke. Terus
gimana sih dampak psikologisnya kasus selingkuh yang viral terhadap rumah tangga dan anak? Ini lebih ke anak sih kayaknya. Ya, makanya ini ya di dunia digital seperti ini ketika ada kasus-kasus yang menimpa rumah tangga terus kemudian diviralkan, ini kan ada jejaknya. Bener. Jadi ya pasti akan sangat terdampak lah kalau anak-anak ini nanti mengetahuinya gitu. Maka harus hati-hati banget. Misal kan banyak tuh ya kasus-kasus yang misalnya kepergok lah gitu ya. Benar. Terus kemudian marah-marah diviralkan segala macam. Nah, ini kan berarti Jejak kan digital, jejak digital. Nah, ini yang memang harus hati-hati sekali karena bisa beresiko kepada anak kan. Apalagi dia taunya dari media. Nah, itu lebih terdampak lagi secara psikologisnya. Di umur berapa sih anak itu bisa dikasih pemahaman misalnya ibu sama Tentang ayah berpisah? lagi perpisahan gitu. Ya setiap tahapan itu kan tergantung usia sama pemahamannya ya. Oke. Rata-rata sih yang sudah lebih siap itu kalau umurnya di atas 8 tahun ya. Itu berarti SD ya? SD kelas 3 ya, tapi itu juga konteksnya adalah tidak menjelek-jelekan pasangannya. Oke. Jadi mungkin kita bisa mengatakan bahwa papa mama ini tidak bisa lagi bersama-sama dalam satu rumah karena ada yang berbeda. Nah, itu harus dikasihkan contoh-contoh tuh gitu ya. Tapi kami tetap menjadi orang tua kamu gitu. Iya, Itu harus bisa disampaikan supaya anak nggak kaget atau dia penasaran iya. apa ini yang terjadi, terus dia cari-cari deh gitu kan. Akhirnya Atau dia dengar dari orang lain, dari paman, ada yang beberapa dari keluarga besar Iya, kan dengarnya dan itu nggak utuh ya. Makanya kenapa kalau anaknya sudah siap diajak bicara, sebelum memutuskan untuk berpisah, anaknya diajak bicara dulu. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Persoalan suami istri yang timbul karena mertua. Gimana solusinya? Oh iya, sama mertua banyak sih. Iya, gitu itu ya. gimana? Karena kadang-kadang orang ketiga itu Orang ketiga benar. bukan perselingkuhan dengan pihak yang lain gitu Iya. ya. Tapi orang ketiga itu seringkali hadir dari keluarga kita sendiri Iya, ya. benar. Apakah itu ipar, makanya ini ada nih, filmnya ya. Ada juga. Terus apakah itu dari mertua? Karena kan ada juga tuh yang iya, mertua. ya jadi memang ini sangat sensitif ya isunya. Karena seringkali kita cocok sama pasangan kita, Iya, tapi mungkin kita nggak cocok sama keluarga besarnya. Itu sangat possible banget gitu ya. Maka yang pertama yang sangat mungkin adalah ya tadi ya, ketika kita menemukan pasangan, kita juga kenalannya nggak sama pasangan kita aja, kita kenalan juga sama seluruh anggota keluarganya dia kan, terutama sama orang tuanya. Terus makanya kenapa perlu untuk sering-sering ngobrol dulu, chemistry-nya dapat apa enggak ya kan, karena kalau enggak jadi bermasalah, dipastikan jadi bermasalah. Terus kemudian yang kedua, usahakan untuk tidak tinggal satu rumah. Diusahakan untuk tidak tinggal satu rumah. Karena kebanyakan kasus itu karena dalam satu rumah yang sama, kemudian mertua punya ekspektasi, menantu punya harapan juga, nggak sinkron, akhirnya jadi konflik. Nah, mungkin kadang-kadang si mertua ini ngomongnya nggak langsung straight pada si menantunya. Dia ngomong dulu sama anaknya, nanti jadi isu baru. Nah itu, jadi kalau misalnya bisa sih sebelum menikah ya kenalan dulu, walaupun kenal juga kadang-kadang belum kenal-kenal banget, tapi kita sudah bisa tahu ya kebiasaan-kebiasaan keluarganya. Terus kemudian usahakan tinggal mandiri, apakah itu dikontrakan kah, yang penting tinggal mandiri, itu penting sekali. Siap. Nah itulah tadi segmen-segmennya ya, menarik banget, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Terakhir nih Mbak Ayang, menghadap ke kamera, Mbak Ayang, statement terakhir bagi audiens-audiens Kijeri yang mendengar, ibu-ibu Kijeri mungkin yang sedang mengalami konflik mungkin sederhana sampai yang berat banget, kira-kira apa yang mau disampaikan? Oke, jadi buat teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang, saya bilang berjuang ya, karena pernikahan itu adalah kata kerja ya, yang harus diusahakan ya buat teman-teman semua. Maka sekarang penting sekali untuk saling bisa memahami kembali, lalu juga saling mentoleransi, saling memperhatikan, dan yang pasti saling mau mempertahankan, itu penting. Maka kenapa perlu untuk membina hubungan yang sehat. Dan kalau teman-teman nih sudah rasanya ini perlu deh ya
orang lain yang lebih netral, maka penting sekali untuk bertemu dengan mereka yang profesional untuk memberikan insight atau pencerahan. Jadi selamat berjuang dan memperjuangkan hubungannya, semoga selalu happy, selalu senang, selalu harmonis dan langgeng. Terima kasih Mbak Ayang. Ini kita ada kenang-kenangan dari Kijeri juga. Terima kasih. Oh, namanya Q Girls. Komunitinya. Punya komunitas juga. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Dadah. kasih.